Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Sinopsis Balika Padu. Di episode kali ini, persidangan kedua akhirat pun akan segera dimulai. Lalu polisi pun membawa akhirat masuk ke dalam. Setelah itu, akhirat pun menatap Kamli dengan penuh amarah. Tapi Harki yang duduk di sana tersenyum karena tugas yang diberikan oleh akhirat sudah ia jalankan. Sedangkan Anandi, Nimboli, dan Mangla sedang dalam perjalanan menuju persidangan tersebut. Di sana terlihat jalanan ditutup. Apa yang terjadi, penyihir baik? Sedang ada perbaikan jalan, Nimboli. Lalu Anandi pun mengambil jalan pintas. Tuan, Anandi sebentar lagi akan sampai ke sana, ujar salah satu pekerja di sana, yang ternyata itu adalah suruhan akhirat. Setelah itu, Anandi kaget melihat orang-orang berkerumun karena ada orang yang tergeletak. Anandi pun langsung turun untuk memberikan bantuan. Tapi tiba-tiba salah seorang dari mereka menikam Anandi, hingga Anandi pun pingsan dan terjatuh. Mangla pun berusaha turun untuk menolong Anandi. Lalu orang tersebut menyerang Nimboli. Keluar dari mobil itu Nimboli, ujar Mangla. Tapi di dalam Nimboli pun kesulitan untuk melepas sabuk pengaman tersebut. Lalu saat mereka membuka pintu, Nimboli pun berhasil lari. Lalu mereka pun mengejar Nimboli. Sedangkan di persidangan, Jagdis berusaha menelpon Anandi, tapi sayang nomornya tidak dapat tersambung. Pak Hakim, bolehkah akhirat klienku keluar dan bebas karena ia tak bersalah? Tak ada yang bisa memberikan saksi di sini, ujar pengacaranya. Aku punya satu saksi, yaitu Kundan, anaknya akhirat, ujar pengacara Anandi. Lalu para polisi pun membawa Kundan masuk. Nah, apakah kau baik-baik saja, ujar akhirat. Diam, kau tak bisa bicara dengan saksi akhirat, ujar sang hakim. Diamlah akhirat, ujar pengacaranya. Aku ingin bertanya padamu, apakah benar ayahmu telah menyelesaikan pernikahanmu dengan Ratan dengan cepat? Tidak, itu semua tidak benar, ujar Kundan. Itu bukan bukti, Kundan tak bisa memberikan kesaksian di sini, ujar pengacaranya. Lalu di sisi lain, Nimboli yang berlari dan dikejar oleh para penjahat tersebut. Nimboli kebingungan harus kemana, lalu ia pun bersembunyi. Para preman tersebut pun kehilangan jejak Nimboli, mereka pun kebingungan. Nimboli pun ketakutan saat itu. Lalu Anandi yang tergeletak pun mulai tersadar. Di persidangan, pengacara Anandi berkata, kalau aku punya saksi lain yaitu Nimboli. Dan pengacara tersebut melihat ke arah Jagdis. Tapi Jagdis menggelengkan kepalanya karena Anandi tak bisa dihubungi. Bolehkah aku bicara sebentar dengan Tuan Jagdis, Pak Hakim? Ya, tentu saja. Apa yang sebenarnya terjadi, Tuan Jagdis? Di mana Nyonya Anandi dan Nimboli? Pak, nomor Anandi tak bisa aku hubungi. Sedangkan Harki pun tersenyum pada akhirat karena takkan ada saksi lain saat ini. Di sisi lain, Nimboli yang bersembunyi akhirnya ketahuan oleh salah satu penjahat itu. Lalu mereka pun memanggil teman-temannya untuk menangkap Nimboli. Nimboli pun berlari dan menangis. Penjahat itu akan menghabisi Nimboli. Saat ia akan melakukannya,
Mangla pun berteriak, "Tidak!" "Nimboli," ujar Mangla. Tapi untung Anandi datang dan langsung menyeret tubuh Nimboli saat itu dan menyelamatkan Nimboli di depannya. Lalu para preman tersebut mulai menyerang Anandi dengan senjata. Nimboli pun tertegun melihat Anandi yang mampu melawan para preman itu. Lalu setelah itu, Anandi berhasil mengalahkan mereka semua. Ia lalu membawa Mangla dan Nimboli untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu Jagdis berusaha menelpon Anandi lagi, tapi lagi-lagi nomor Anandi tidak dapat dihubungi. "Kamli, majulah. Bersaksilah tentang kejahatan ayahmu." Lalu Kamli bersaksi tentang pembunuhan Gopal. Kamli pun mulai bercerita tentang ayahnya yang menghabisi Gopal di depan semua orang. "Beri hukuman yang pantas padanya, Pak Hakim," ujar Kamli. "Apakah kau punya bukti, Kamli?" ujar pengacara Akhirat. "Ya, Nimboli adalah saksi semua itu." "Lalu di mana Nimboli sekarang?" Karena tak ada bukti, pernyataan Kamli dianggap batal. Pengacara Akhirat pun tersenyum kegirangan. Begitupun Akhirat dan Harki. "Aku yakin Nimboli pasti akan datang," ujar pengacara Anandi. "Mungkin mereka terlambat karena ada gangguan. Kumohon berikan kami waktu, Pak Hakim." "Tutup saja kasus ini, Pak Hakim," ujar pengacara Akhirat. Saat Hakim akan bicara, Anandi dan Mangla pun datang. "Tunggu," ujar Anandi. Harki dan Akhirat pun terkejut melihat kedatangan Anandi. "Tuduhan pada Akhirat itu semua benar, Pak Hakim." Lalu Mangla pun ikut masuk. Nimboli ada di ruangan khusus bersama para polisi wanita karena ia terluka sama seperti kami, ujar Anandi. "Ini pasti rencana Akhirat untuk membuat kami celaka," ujar Mangla. "Apa yang kau katakan? Apakah sudah gila, Mangla? Aku tak mungkin melakukan hal itu," ujar Akhirat. "Aku ingin mendengar Nimboli bersaksi di sini," ujar sang hakim saat itu. Lalu mereka pun berniat pergi untuk menemui Nimboli. Akhirat pun semakin ketakutan. Di ruangan itu, Anandi meminta Nimboli untuk bicara yang sebenarnya. Lalu Akhirat pun dibawa masuk. Lalu Akhirat pun menatap Nimboli dan bicara, "Apa kabarnya anakku tersayang?" Nimboli yang saat itu melihat Akhirat pun ketakutan dan langsung memeluk Mangla. "Tolong diam, Akhirat." "Bicaralah, nak," ujar pengacara Anandi. "Tidak, aku takut. Ayah pasti akan mengancamku." "Bawa keluar Akhirat dari sini," ujar sang hakim. "Sudahlah, nak, ayo bicara. Akhirat sudah pergi," ujar Mangla. Lalu Nimboli pun duduk di dekat Anandi. "Bagaimana dengan pernikahanmu dan Kundan?" ujar pengacara Anandi. "Aku tak ingat, Pak, karena waktu itu aku masih kecil." "Lalu, bagaimana pernikahan Kundan yang kedua?" "Ya, aku tahu. Aku sangat senang Kundan menikah lagi, karena sekarang aku mempunyai seorang teman." Lalu Nimboli pun bercerita tentang Urmila yang selalu disakiti dan dihukum habis-habisan, dan bahkan dikurung di gudang oleh Akhirat. "Lalu bagaimana dengan Gopal?" Nimboli pun menangis saat mendengar nama Gopal. Lalu ia bercerita semua seperti apa yang Kamli ceritakan di persidangan. "Apakah tak ada warga yang mengetahui dan mencegah perlakuan Akhirat, Nimboli?" ujar pengacaranya. "Mereka tak berani, Pak, karena mereka takut pada ayah," ujar Nimboli. "Baiklah, semua sudah jelas. Kita lanjutkan sidang ini di pengadilan saja," ujar sang hakim. Lalu mereka pun kembali ke ruangan sidang.
Di sana, Mangla pun bercerita dan memberikan kesaksian tentang kejahatan akhirat. Kau mengetahui kejahatan itu, lalu kenapa kau tak melaporkan pada polisi? Ujar pengacara Anandi. Aku takut, Pak, karena aku tak punya keberanian untuk melawan akhirat. Akhirat pun telah mencuri gelang warisanku. Bahkan ia telah membunuh suamiku. Tidak, kakakku meninggal karena mencuri gelang warisan tersebut. Itu semua bukan ulahku, ujar akhirat yang terus-terusan mengelak. Apakah kau punya bukti gelang itu? Ujar hakim. Waktu itu aku mempunyai gelang itu, Pak. Tapi sekarang entah di mana gelang tersebut. Aku tak mempunyainya lagi. Aku tak salah. Di sini aku dijebak dan aku tak pernah melihat gelang tersebut setelah kakakku tiada, ujar akhirat. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.